Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai definisi kampanye dan ragam model kampanye. Yang pertama, definisi kampanye. Menurut Rogers dan Story, 1987 mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, kampanye ini dilakukan pada kurun waktu tertentu. Nah, kampanye ini memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Nah, yang pertama itu sumber yang jelas, yang menjadi penggagas atau perancang dan penggugah, sekaligus yang menjadi penanggung jawab atas suatu kampanye atau campaign makers ini, sehingga setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat mengidentifikasikan bahkan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan tersebut setiap saat. Sebagian kampanye bahkan ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan umum atau public interest. Nah, karena sifatnya yang terbuka dan isi pesannya tidak ditujukan untuk menyesatkan khalayak, maka tidak diperlukan tindakan pemaksaan dalam upaya untuk mempengaruhi publik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model komponensial kampanye. Model komponensial kampanye ini merupakan model yang mengambil komponen-komponen pokok dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan. Nah, pada model ini dapat digambarkan bahwa sumber kampanye memiliki peran dominan yang secara aktif dapat mengkonstruksi pesan sehingga menimbulkan perubahan pada diri halayak. Nah, pesan-pesan tersebut dapat disampaikan melalui saluran komunikasi seperti media massa, media tradisional, ataupun saluran personal. Selanjutnya ada model kampanye Ostegrat. Pada model kampanye Ostegrat ini, sebuah rancangan program kampanye untuk perubahan sosial haruslah didukung melalui temuan-temuan ilmiah, karena jika tidak, maka proses kampanye ini tidak akan menimbulkan efek apapun pada masyarakat. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan pada model kampanye ini adalah mengidentifikasi masalah faktual dulu yang dirasakan, baru dihubungkan dengan sebab akibat dan fakta-fakta yang ada. Jika memang masalah ini bisa diminimalisir menggunakan kampanye, maka kampanye bisa masuk ke tahap pelaksanaan hingga evaluasi. Model selanjutnya adalah the Five Functional Stage Development Model atau 5 tahap model pengembangan fungsional. Fokus model ini adalah pada tahapan kegiatan kampanye. Tahap yang pertama adalah tahap identifikasi, yang merupakan tahap penciptaan identitas kampanye yang dengan mudah dapat dikenali oleh khalayak. Hal-hal yang umum digunakan sebagai identitas kampanye diantaranya ada simbol, warna, lagu atau jingle, seragam, dan slogan. Tahap berikutnya adalah legitimasi. Dalam kampanye politik, legitimasi diperoleh ketika seseorang telah masuk dalam daftar kandidat anggota legislatif atau seorang kandidat presiden yang telah memperoleh dukungan yang kuat dalam polling yang dilakukan lembaga independen. Pada kampanye produk, legitimasi seringkali ditunjukkan melalui testimoni atau pengakuan konsumen tentang keunggulan produk tertentu. Kemudian di tahap ketiga adalah partisipasi. Dalam tahap ini, praktiknya relatif sulit dibedakan dengan tahap legitimasi karena ketika seorang kandidat atau produk dan gagasan mendapat legitimasi, pada saat yang sama, dukungan yang bersifat partisipatif mengalir dari khalayak. Yang keempat adalah penetrasi. Pada tahap ini, seorang kandidat atau sebuah produk atau sebuah gagasan telah hadir dan mendapat tempat di hati masyarakat. Seorang juru kampanye misalnya telah berhasil menarik simpati masyarakat dan meyakinkan mereka bahwa ia adalah kandidat terbaik dari sekian yang ada. Begitu juga dengan produk. Jika sebuah produk telah menguasai sekian persen dari pangsa pasar yang ada, hal tersebut menunjukkan bahwa produk tersebut berhasil menarik simpati masyarakat. Dan yang terakhir adalah tahap distribusi. Pada tahap ini, tujuan kampanye pada umumnya telah tercapai. Kandidat politik telah mendapatkan kekuasaan yang mereka cari, ataupun juga sebuah produk. Produk sudah dibeli oleh masyarakat. Model yang selanjutnya adalah the communicative function model atau model fungsi komunikatif. Model ini diterapkan untuk jenis kandidat oriented. Pada model ini menggambarkan 4 tahapan kampanye politik.
khususnya pemilihan presiden di Amerika. Tahapan yang pertama disebut sebagai surfacing atau permukaan. Pada tahap ini, disinilah para kandidat mencari tahu dukungan nyata apa yang mereka miliki dan sifat asli dari para kandidat. Nah, di tahap ini merupakan bagian awal dari fase yang juga mencakup pemetaan wilayah dan kemudian memeriksa semua bagian untuk menentukan seberapa besar dukungan nyata yang mereka miliki di seluruh lapangan dan tidak hanya di kantor pusat. Di tahap ini adalah termasuk dalam penelitian sosial yang serius untuk mencari tahu apa yang akan didukung dan apa yang tidak akan dipilih. Tahap selanjutnya adalah primary atau utama. Dalam tahap ini, bidang awal yang luas dari kandidat dipersempit menjadi kumpulan potensi yang bisa diterapkan. Sebelum pemilihan, banyak penyelidikan yang akan dilakukan sebagai calon jual beli dan mencari dukungan internal. Bahkan sebelum pemilihan, ini bisa menjadi proses yang sangat mahal dan calon presiden bisa menghabiskan jutaan untuk membawa kasus mereka ke partai mereka. Di tahap ketiga yaitu nomination atau pencalonan. Dalam proses pencalonan, kandidat terakhir dipilih dari dalam partai dan disajikan ke media sebagai wajah dan merek dari apa yang saat ini diwakili oleh partai. Ini adalah proses komunikasi yang sangat hati-hati karena kesan awal mudah melekat dan branding bisa rusak oleh kata-kata yang ceroboh. Yang terakhir adalah election atau tahap pemilihan. Akhirnya, perebutan jabatan dimulai dan para kandidat tidak lagi bertempur di dalam tembok partai, tetapi bersaing dari satu partai ke partai lainnya. Perbedaan faksional disembuhkan atau setidaknya dikesampingkan, dan pertempuran digabungkan antara mesin komunikasi pihak yang berbeda. Pada tahap ini, semua media digunakan sepenuhnya, termasuk papan reklam, media pers, TV, dan saluran media sosial internet. Kandidat muncul dengan segala cara dan sesering mungkin. Selanjutnya kita akan masuk ke model kampanye yang kelima, yaitu model kampanye Nowak dan Warnerit. Model kampanye ini merupakan model kampanye tradisional, di mana prosesnya ini dimulai dari tujuan yang hendak dicapai dan diakhiri dengan efek yang diinginkan. Nah, model ini memiliki 7 elemen yang saling berhubungan. Elemen yang pertama yaitu intended effect, yaitu kita harus merumuskan secara jelas efek apa yang hendak kita capai dalam kampanye. Yang kedua ada competition communication, yaitu kita harus merumuskan potensi gangguan apa saja yang bertolak belakang dengan kampanye. Yang ketiga ada communication object. Biasanya dalam kampanye ini hanya difokuskan pada satu hal objek saja. Mengapa? Karena objek yang beragam, penyampaian komunikasinya pun juga berbeda. Kemudian yang keempat ada target population dari saving group. Nah, target population dari saving group ini dapat kita klasifikasikan menurut sulit atau mudahnya mereka ini dijangkau oleh pesan kampanye. Yang kelima ada the channel. The channel ini, saluran yang digunakan ini dapat bermacam-macam, tergantung kelompok penerima dan pesan kampanye yang ingin disampaikan. Kemudian yang keenam ini ada the message, yaitu pesan yang akan disampaikan ini dapat dibentuk menurut klasifikasi kelompok penerima pesannya. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh ini ada the communicator or sender. Nah, the communicator ini harus memiliki kredibilitas di mata penerima pesannya. Selanjutnya yaitu model kampanye yang keenam, yaitu the diffusion of innovation model. Pada umumnya model kampanye ini diterapkan dalam kampanye periklanan dan kampanye yang berorientasi pada perubahan sosial. Nah, dalam model ini terbagi menjadi 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap informasi, di mana dalam tahap ini khalayak akan diterpa berbagai informasi mengenai produk atau suatu gagasan yang mereka anggap baru. Sampailah khalayak ini akan tergerak untuk mencari tahu dan timbullah ketertarikan pada produk atau gagasan tersebut. Maka dimulailah khalayak akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap persuasi atau mempengaruhi. Setelah melewati 2 tahap itu, khalayak akan masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu tahap keputusan untuk mencoba. Dalam tahap ini, khalayak akan mulai menimbang-nimbang apakah
produk ini layak dibeli atau lebih baik atau lebih bagus dari berbagai aspek. Kemudian khalayak akan masuk ke tahap yang keempat atau tahap terakhir, yaitu tahap konfirmasi atau reevaluasi. Biasanya khalayak dapat masuk ke tahap ini apabila khalayak telah mencoba suatu produk atau gagasan yang telah ditawarkan.